wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, jadi hari ini kita cuma membahas latihan ya, insya Allah nggak lama. Terus kecuali kalau misalnya diskusinya memang panjang ya. Terus yang kedua, saya mohon maaf kemarin ya, hari Selasa itu kuliah kita terpotong tiba-tiba karena mati lampu, saudara-saudara. Jadi mati lampunya tuh areanya tuh lumayan luas. Jadi meskipun saya pindah ke ke broadband pun nggak mengatasi gitu loh, intinya gitu ya. Mohon maaf, jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Lagi pula ini ada masalah tambahan sebenarnya. Saya kan kalau ngajar pakai desktop. Jadi kalau mati lampu ya disuruh mati, UPS saya itu cuma bertahan 10 menit. Jadi sudah tua UPS-nya, jadi nggak banyak membantu. Ya lumayan cuma buat shutdown gitu ya. Yes, itu saya yakin masalah itu tidak cuma saya saja yang mengalami, bisa jadi Anda juga begitu ya. Bisa jadi Anda juga begitu. Yang penting keep komunikasi saja gitu ya. Misal suatu ketika Anda lagi kuliah tiba-tiba mati, ya Anda WA siapa gitu ya. Mungkin WA koordinator, Mbak ini saya belum absen gitu ya, tolong disampaikan oleh Pak Nudin. Termasuk yang kemarin itu, mohon maaf ada 2 nama ya, Mbak Leli, siapa ya Mbak Leli ya, saya lupa. Itu kemungkinan itu belum sempat terabsen saudara-saudara. Jadi karena ya mati lampunya itu lumayan lama sehingga menutup waktu saya untuk bisa mengakses siap gitu ya. Jadi karena itu ya nanti kalau misalnya ada masalah di belakang hari, nanti Anda bisa menemui saya terkait masalah absen mengenai absen kemarin itu ya. Baik, ini materi kita adalah mengerjakan latihan yang kemarin itu sudah saya taruh di MS Team filenya. Jadi saya cuma ingin memastikan saja kalau Anda sudah mengerjakan ya. Ada nggak yang belum mengerjakan? Saya tanya. Cek suara udah mengerjakan semua kah? Yang saya maksud mengerjakan ya, mengenai benar atau salah mah ya nanti dulu. Lagi pula ini kan sudah ada kuncinya ya. Saya yakin semua benar, tapi pertanyaannya adalah adakah yang belum mengerjakan gitu ya. Kalau belum mengerjakan kan berarti kan dia tidak tahu caranya gitu loh. Tidak mengalami prosesnya bagaimana gitu loh. Intinya gitu. Anda mungkin bisa raise hand. Oke, kalau begitu saya anggap sudah mengerjakan semua ya. Kalau gitu baik, saya lanjutkan aja. Latihan 2.1 ini kita diminta untuk membuat daftar anggota dari himpunan-himpunan. Ini kan yang di ABCD ini kan ya kebetulan ini juga ABCD juga. Jadi himpunan, cara menyajikan himpunan dengan menggunakan mendaftarkan anggotanya gitu dengan notasi gitu ya. A adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan real, sehingga X kuadrat sama dengan 1. Berarti sifat-sifat dari kedua hal ini harus dipenuhi. Yang pertama, X adalah real ya. Terus yang kedua, jika dikuadratkan hasilnya 1. Kan untuk bilangan real, itu kan kita tahu bahwa yang dikuadratkan hasilnya 1 itu kan cuma 1 dan min 1 kan. Tidak ada yang lain ya. Berarti ya jawabannya adalah A sama dengan kurung buka 1, min 1. Ya, atau misalnya min 1,1 juga boleh ya, urutan tidak diperhatikan. Yang jelas ini adalah himpunan ini koordinatornya 2 ya. Terus yang kedua, B adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Ada 2 syarat ya. Pertama, bilangan bulat positif bilangan bulat itu ingat ada 3 ya. Z itu ada 3, yang pertama bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif, berarti ada 3 domain. Berarti kalau misalnya positif berarti ya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Cuman karena diminta kurang dari 12, ya berarti disebut saja sampai 11 gitu kan. Jadi 12-nya nggak ikut gitu ya. 12-nya nggak ikut. Ini yang sering menjebak nih. Biasanya ada yang nambahin 12 dan sebagainya. Nggak selalu saja ada mahasiswa yang keliru di situ gitu ya. Mohon untuk diperhatikan. Terus yang ketiga selanjutnya, C adalah himpunan X, di mana X adalah
kuadrat dari bilangan bulat yang X-nya itu kurang dari 100 gitu ya. Kuadratnya gitu ya. Kuadrat dari bilangan bulat yang X-nya itu kurang dari 100. Berarti bilangan bulat yang nilainya itu kurang dari 100, bukan yang ya nilainya X ini gitu ya. Berarti kalau begitu yang bilangan bulat kalau dikuadratkan semua seluruh bilangan bulat gitu ya. Nanti hasilnya itu yang kurang dari yang pertama itu adalah 0 kan, karena 0 kan bilangan bulat ya. Terus 1 dan min 1 dikuadratkan 1, 4 dan 2 dengan min 2 hasilnya 4, 3 dan min 3 terus dan sebagainya hingga sampai 9 dan min 9 kan. Nah, cuman karena kita yang diminta itu kuadratnya, berarti ininya yang diambil gitu ya. Bukan 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya, tapi hasil dari kuadratnya ya yang kurang dari 100. Kalau 10 kuadrat atau min 10 kuadrat kan 100 gitu ya. Sementara di sini yang diminta kan kurang dari, tidak ada sama dengan, berarti 100 tidak masuk gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat, X adalah bilangan bulat sehingga X kuadrat sama dengan 2. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah X itu harus bilangan bulat. Terus yang kedua, jika dikuadratkan hasilnya 2. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak ada gitu ya yang memenuhi ini gitu ya. Ini kan dan gitu ya, sehingga untuk bisa memenuhi dua hal ini tidak ada yang terjadi, tidak ada yang memenuhi. Kalau misalnya mau X kuadrat sama dengan 4, bisa jadi hasilnya 2. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 2 kan, akar dari 2 itu kan hasilnya kan bukan bilangan bulat ya, makanya dia tidak ada atau himpunan kosong. Boleh menulis dengan lambang ini, boleh juga menulis dengan kurung kurawal, kurung buka, sama kurung kurawal tutup tanpa isi gitu ya. Saya rasa 2.1 nggak masalah ya. Ya nanti kalau ada masalah boleh ditanyakan. Yang kedua, apakah masing-masing himpunan berikut ini sama? Dari teori kemarin sudah disampaikan bahwa urutan dan perulangan dari anggota himpunan itu tidak mempengaruhi gitu ya. Ini yang disepakati atau didefinisikan oleh Rosen ya saudara-saudara ya. Jadi artinya mohon untuk tidak diperdebatkan lebih lanjut kalau misalnya Anda menemukan referensi yang enggak Pak, ini ada referensi mengatakan bahwa begini-begini urutan itu dipengaruhi bla 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 ya. Berarti ya mereka menggunakan referensi sendiri. Artinya kita tidak memakai itu ya. Yang pertama dikatakan sama ya gitu ya. Ya sama karena urutan di penghuni dan isinya kan semua ada. 5 juga ada di sini, 3 ada di sini, dan 1 ada di sini gitu ya. Terus yang kedua dikatakan bahwa kedua ini tidak sama. Kenapa ya? Karena udah kelihatan bahwa yang kiri itu 1 elemen, sementara yang kanan 2 elemen ya. Elemen kiri itu adalah kandang ayam yang ada 1 ayam gitu ya. Terus yang kanan itu ada 2 elemen. Elemen pertama adalah ayam 1. Maaf saya menggunakan kata ayam ya, ayam. Terus yang elemen yang kedua adalah kandang ayam yang isinya 1 ayam gitu kan. Itu ya. Terus yang ketiga juga tidak sama. Kenapa? Kalau yang kiri itu himpunan kosong alias kandang ayam kosong. Terus kalau yang kanan adalah kandang ayam yang berisi kandang ayam kosong gitu ya. Jadi beda. Terus ini yang tentukan benar atau salah gitu ya. Ini kan secara umum ya. Jadi apakah 0 itu adalah elemen himpunan kosong? Jelas salah ya. Kenapa? Karena 0 kan bilangan atau angka gitu ya. Bukan artinya sama diperlakukan seperti 5, 10, 12, 1 juta. Kalau himpunan kosong kan yang memang nggak ada isinya kan ya. Tuh. Yang kedua juga salah juga. Kenapa? Karena himpunan kosong itu bukan anggota dari ini. Anggota dari ini kan cuman 0 kan. Jadi kandang ayam yang berisi angka 0 gitu ya. Kalau ini berarti bukan. C itu salah juga. Kenapa? Karena himpunan kosong itu bukan karena himpunan yang berisi 0 bukan subhimpunan dari himpunan kosong, sama dengan A ya. Terus D itu benar. Kenapa? Karena himpunan kosong itu merupakan subset dari himpunan ini. Subhimpunan dari himpunan yang berisi angka 0 kan bisa himpunan kosong dan himpunan yang berisi 0 kan. Terus yang E salah. Kenapa? Karena yang betul itu 0 elemen dari himpunan yang berisi 0 kan. Tapi kalau ini adalah
kandang ayam berisi angka 0, anggota dari kandang ayam berisi angka 0, itu tidak betul ya. Terus F salah, kenapa? Karena keduanya sama, saudara. Kalau sama itu berarti harus ada garis bawahnya gitu ya. Jadi ini kan simbol dari proper ya, proper subset. Kalau proper subset itu murni, kalau dia itu nggak mungkin sama gitu ya, intinya gitu. Yang G benar, kenapa? Ya karena setiap himpunan S itu, himpunan itu adalah subhimpunan dari himpunan itu sendiri. Ini kan yang kiri dan kanan kan sama, jadi boleh diizinkan. Nomor 4 ini sebetulnya tingkat kesulitannya sama dengan nomor 3 tadi ya. Apakah X elemen dari himpunan yang berisi X? Ya betul ya, karena di dalam ini kan ada X. Terus yang kedua B, apakah ini subset daripada ini? Betul, karena sama kan? Sama tapi subset bukan proper ya, subset aja. C, apakah ini? Salah. Kenapa? Karena ya seharusnya X saja gitu ya. Tapi kalau subset benar gitu ya. Ini kan kebalikannya dari A dan B kan. Ini salah. D itu benar. Kenapa? Karena yang di kanan itu kan ada kandang yang berisi kandang X gitu ya. Maka kandang X itu adalah elemen. Benar juga. Kenapa? Karena himpunan kosong itu merupakan subset dari himpunan manapun ya. Tapi bukan proper subset ya. Oke. Yang F salah. Kenapa? Karena himpunan kosong itu bukan anggota. Kalau subset betul, tapi kalau anggota tidak ya. Terus nomor 2.5 ini cuma masalah logika, jangan tertipu dengan kalimat-kalimatnya ya. Untuk menggambar diagram Venn yang mengilustrasikan himpunan nama-nama bulan dalam setahun, tapi dalam bahasa Inggris ya. Kalau Anda nggak hafal dalam bahasa Inggris ya lihat di Google gitu ya, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya gitu ya. Yang tidak mengandung huruf R. Yang tidak mengandung huruf R gitu ya dalam himpunan tersebut. Ini kan yang tidak mengandung huruf R itu kan ada 4 bulan, ada Mei, Juni, Juli, sama Agustus. Sementara Januari ada R, Februari R, Maret ada R-nya, April R, September R, jelas gitu ya, berarti yang di ini kebetulan di sini tidak menyebutkan nama himpunannya, berarti dilingkari saja gitu ya. Dilingkari ini adalah himpunan yang dimaksud, sementara yang tidak berada dalam lingkaran itu adalah semesta pembicaraannya, universe-nya gitu ya. Berarti universe yang kita ngomongkan itu adalah 12 bulan gitu ya dalam bahasa Inggris. Nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Yang terakhir ini tentang menentukan finite atau countably infinite, uncountable atau uncountably infinite gitu ya. Jadi finite itu artinya berhingga, berarti jumlahnya cacahnya itu ada gitu ya, angkanya itu ada gitu ya. Terus kalau infinite berarti tidak berhingga, berarti sembuh hahaha aja kalau orang bilang kan gitu ya. Berapakah jumlah di langit? Jumlah bintang di langit? Orang jawabnya hahaha karena kita nggak tahu gitu ya. Terus countably infinite berarti kalau countable berarti dia bisa diturus gitu, bisa istilahnya dicacah gitu, ditelusuri satu persatu atau dia berkorespondensi satu-satu dengan bilangan natural gitu ya, dengan bilangan asli. Terus uncountable berarti kebalikannya, tidak bisa diturus gitu ya. Yang pertama itu adalah bulat negatif. Jadi yang perlu Anda lakukan itu adalah melihat dua hal gitu ya. Yang pertama finite atau tidak, terus yang kedua countable atau tidak gitu ya. Sekarang ditanya, kalau misalnya bulat negatif itu kan finite atau tidak? Jawabannya kan tidak kan. Kenapa? Karena bulat negatif itu kan mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya kan. Sampai kapan, saudara-saudara? Sampai mana? Nggak ada mentoknya gitu ya. Karena nggak ada mentoknya, dia disebut infinite gitu ya. Satu. Terus yang kedua, dia itu countable atau tidak. Nah, angka negatif itu kan dari mulai min 1, terus min 2, min 3, min 4, itu kan bisa ditelusuri kan. Istilahnya kalau Anda menginjak angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya, itu kan Anda selalu punya langkah gitu ya. Langkah Anda akan bisa dilalui gitu ya. Meskipun langkahnya sampai tidak berakhir sampai manapun, maka disebut dengan countably infinite gitu ya. Terus yang kedua, dikatakan countably infinite juga. Kenapa? Apa tadi soalnya? Bilangan bulat genap gitu ya. Bulat genap ya berarti ya yang kira-kira habis dibagi 2 gitu ya. Jadi min 2, min 4, dan seterusnya gitu toh.
dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ditanya finite atau tidak, tentu jawabannya infinite juga. Kenapa? Ya karena sampai nggak terhingga kan. Sampai sekian triliun juga belum mentok itu. Sampai 10 pangkat 10-nya pakai 10 pangkat 1 triliun atau 1 triliun pangkat 1 triliun juga belum cukup gitu ya. Karena nolnya akan banyak gitu ya. Begitu. Sementara dia itu countable atau tidak. Ini kan countable kan. Kenapa? Karena Anda masih bisa menelusuri ini gitu loh. Coba, setelah 0 berapa 2, setelah 2 berapa min 2, setelah min 2 berapa 4, min 4, terus saja. Jadi kalau Anda menulis ini sampai ujung Surabaya, Anda akan bisa melakukannya gitu ya. Berarti dengan sifat begitu berarti dikatakan countable gitu ya. Yaitu countable tapi infinite gitu ya. Begitu. Yang ketiga itu bilangan bulat yang kurang dari 100. Bilangan bulat kurang dari 100. Z yang kurang dari 100. Countably infinite katanya. Kenapa? Karena yang namanya pertama infinite atau finite dulu kan. Kalau ditanya bilangan bulat yang kurang dari 100 itu dari mulai berapa sih? Yang jelas 100 nggak masuk ya. 100 nggak masuk berarti mulai 99, 98 turun terus saja. Jadi dikatakan bilangan bulat. Nggak ngomong bilangan bulat positif, tapi bilangan bulat saja. Berarti kan negatif juga masuk. Tuh akhirnya mentok terus ke bawah sampai tidak terbatas kan. Akhirnya disebut infinite. Terus masalah countable-nya juga sama, bisa di apa namanya? Bisa diturus gitu ya. Korespondensi satu-satu dan bilangan bulat. Dengan bilangan natural, sorry. Terus yang selanjutnya bilangan real antara 0 sampai 0,5. 0 sampai setengah. 0 sampai setengah. Dikatakan bahwa dia itu uncountable, ya tentu sudah infinite ya dalam hal ini ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyebut angka dari mulai 0 sampai setengah. Coba, setelah 0 itu berapa sih? Apakah 0,1? Tidak. Bisa jadi 0,01 kok. Apakah 0,01? Tidak juga. Bisa jadi 0,001. Bisa jadi 0,001. Bisa jadi artinya tidak ada angka yang bisa mewakili ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dimulai dari 0 hingga sampai ke sana berarti sudah uncountable dan infinite dalam hal ini karena sudah tidak berhingga banyaknya angka yang berada di antara 0 dan setengah gitu ya, maka disebut uncountable. Terus selanjutnya apa nih? Bilangan bulat positif yang kurang dari 1 juta. Bulat positif itu kan berarti dimulai dari 1 kan. Dimulai dari 1, 2, 3 sampai 999 juta, maaf ya. 999.999.999 gitu ya. Berarti dia finite gitu ya. Oke, terus yang terakhir adalah bilangan bulat kelipatan 7. Bilangan bulat yang kelipatan 7 itu berarti kan ya 0 itu kelipatan 7 ya karena bisa habis dibagi 7 ya. Ada 7, min 7, ada 14, min 14, 21, min 21. Jadi kalau Anda mencatat ini di kertas sampai Surabaya gitu, Anda akan bisa mencatat ini gitu ya. Maka dikatakan dia countable. Nah, tapi karena tidak ada batasnya maka disebut infinite. Gitu ya. Itu penjelasannya, silakan bagi yang ingin bertanya. Dari ini ada satu lagi yang belum absen, itu Niko ya. Oke, silakan bagi ada yang ingin bertanya boleh apa namanya? Boleh raise hand. Ini ada suaranya enggak sih? Apa suara saya enggak masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak.
Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak pertanyaan atau ngantuk atau apa ya? Serius ini nggak ada yang nanya nih. Ya, saya anggap sudah jelas kalau begitu ya. Saya itu selama 5 tahun ngajar ini, biasanya yang paling banyak bertanya itu justru bab ini. Ini memang sudah jelas atau Anda malas bertanya ya? Saya cuma ingin memastikan saja. Jangan sampai Anda malas bertanya. Kalau memang sudah jelas, memang nggak apa-apa. Jangan malu bertanya ya. Kalau tidak, saya akhiri nih kuliah nih. Ya, silakan ini ada yang mau tanya di Oktaviana. Mbak Okta, gimana mau tanya Pak? Iya Pak, maaf. Saya masih kurang jelas yang buat penggunaan tanda subset sama proper subset Pak. Proper ya, proper sama subset. Sama yang subset juga. Ya, oke. Ini papan tulisnya sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Terlihat Pak. Sudah Pak. Oke. Sebelum ke proper atau subset, saya mau nulis begini. Kalau saya nulis begini, ini artinya apa Mbak? Mbak, tolong direspon ya Mbak ya. Ini artinya apa Mbak? 5 kurang dari 6 Pak. Ini benar nggak? Benar Pak. Kalau saya tulis begini, artinya apa yang kedua? 5 kurang dari atau sama dengan 6 Pak. Artinya benar nggak? Benar juga Pak. Kalau saya tulis begini. Nilainya juga benar Pak. Dibacanya? 6 kurang dari atau sama dengan 6. Oke, sekarang kalau saya tulis begini. Benar nggak? Salah Pak. Kenapa? Karena nggak ada sama dengannya Pak. Oke. Sebetulnya filosofinya hampir sama dengan itu Mbak, proper dengan yang tidak proper gitu ya. Ini benar karena kita menggunakan simbol ini kan, simbolnya ya. Sementara ini benar, sebenarnya benarnya ini tuh karena ada dua kondisi. 5 itu kurang dari 6 atau gitu ya, atau sama dengan 6 gitu kan. Yang benar itu adalah yang ini kan. Karena atau itu kan salah satu benar, saya sudah benar gitu ya. Maka ini yang dipakai, berarti pernyataan ini dikatakan benar. Ini sama, dia juga menggunakan simbol ini atau simbol ini kan. Pernyataan ini benar kenapa? Karena yang dipakai yang ini. Ya kan? Ini benar kenapa? Karena yang dipakai yang ini gitu toh. Dan karena Iya, di sini pakai atau. Nah, sekarang kenapa ini salah? Karena ya jelas salah karena dia nggak ada opsi sama dengan kan. 6 kurang dari 6 ya jelas salah gitu ya. Nah, berangkat dari sini, ini kalau Anda paham dengan analogi ini, Anda juga mengerti ini nanti. Ya. Sekarang saya tanya, ini kan simbol subset ya. Subset artinya hanya digunakan untuk di sini himpunan, di sini juga himpunan gitu ya. Bukan simbol ini. Kalau simbol ini kan simbol untuk anggota ya, elemen dari suatu himpunan. Nah, kalau saya punya gini, A subset dari A, B, C. Ini benar nggak, Mbak? Jawab aja nggak apa-apa. Yang setahu Anda gimana? benar Pak. Kenapa? Ayo.
sama statusnya dengan ini nih. Nih. Sama statusnya dengan ini. Ini, karena ini kalau diuraikan, subset dari ini tuh apa saja sih? Ya kita lihat power set. Power set itu subset dari ini kan yang pertama himpunan kosong dulu gitu kan. Ada A, terus ada B, ada, sorry kurung ya, ada C, terus ada A, B, terus ada A, C, terus ada B, C, terus ada ABC kan. Nah, ada 8 ini kan. Nah, ini kan salah satu dari ini toh, maka ini dikatakan benar. Karena memang salah satu dari ini. Nah, sekarang kalau dikatakan apakah A, sorry, ininya tak buang ya. Apa ininya nggak ada. Jadi nggak pakai ini, jadi proper. Benar nggak saya tanya? Salah, Pak. Kenapa? Karena lambang proper tuh ini tuh sama dengan ini loh, Mbak. oh iya, Pak. Berarti benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Yang salah itu ini. Nih. Berarti salah itu kalau saya menulis begini. Atau saya nulis begini. Yes. Ini salah. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Ini tidak ada tanda sama dengannya. Maka salah. Ayo, sampai sini bisa ditangkap nggak? Oh, bisa, Pak. Udah lebih paham. Terima kasih, Pak. Karena betul ya. Sekali lagi Anda boleh menggunakan analogi ini. Analogi ini bisa diartikan sama. Jadi kan kalau di ada teorema berapa tuh ya? Setiap himpunan bilangan kosong adalah subset daripada semua himpunan kan, boleh, benar, ini himpunan kosong ya. Atau subset itu, atau setiap himpunan adalah subset dari himpunan ini sendiri. Ingat, ini ada garis bawahnya. Kalau nggak ada garis bawahnya salah. Ya, kan jadinya kayak gini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terus, Terima kasih, Pak. ya, yang ada lagi yang nanya, siapa nih? Dian dulu apa Abigail dulu nih? Terserah. Ya udah Dian, gimana Dian? Mbak Dian mau tanya apa? Permisi Pak, saya ingin tanya yang tentang himpunan infinite. Infinite. Yeah. Anda masih ingat teorinya finite itu apa? Enggak, saya mau tanya, kalau yang tadi di slide kan ada countable infinite. Apakah ada infinite yang uncountable? Kalau ada contohnya kayak apa Pak? Itu aja. Makasih. Berarti saya buka soalnya ya. Saya harus bolak-balik soal ini. Yang ditanyakan apakah ada infinite yang uncountable. Ya ini kan infinite uncountable yang D ini. D itu infinite loh ya. D itu infinite. Himpunan bilangan real antara 0 sampai setengah itu infinite, cuman kebetulan nggak ditanya. Kebetulan pertanyaannya itu kan apakah finite atau countable infinite atau uncountable gitu ya. Tidak di pertanyaannya tidak ada pertanyaan apakah uncountable infinite gitu kan, nggak ada pertanyaan itu. Tapi secara ini yang D itu adalah uncountable dan infinite. Kenapa? Karena jumlahnya tidak terhingga loh ya. Yang D itu, contohnya itu. Itu Mbak Dian, bisa ditangkap nggak Mbak Dian? Oh iya Pak, makasih Pak, ngerti Pak. Kalau belum jelas, boleh ditanya lagi loh ya, kalau belum jelas ya. 0 sampai setengah, saya tanya, 0 sampai setengah itu ada berapa angka jumlah bilangan real dari 0 sampai setengah? Mbak Dian, ini untuk memastikan aja biar Anda. Jadi yang D itu meskipun ada range-nya, tapi ada ujung-ujungnya. Infinite. Iyalah, karena di dalamnya himpunan yang tidak ada isinya. Isinya tidak terbatas toh. Oh ya Pak, ngerti Pak, makasih Pak.
Ya, oke gitu ya. Terus ya sudah uncountable, ya infinite pula gitu ya di situ. Maksudnya untuk yang bilangan real dari 0 sampai setengah itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, Mbak siapa nih? Abigail, silakan. Melody. Pak, saya mau tanya, Pak. Yang E itu harusnya bukannya countable infinite ya? Yang E. Yang E. E itu bilangan bulat positif, Mbak. Kalau bilangan bulat positif itu mulai dari berapa? 0. Mulai dari 1 tuh ya. Halo. Bilangan bulat positif yang kurang dari 1 miliar. Bentar, saya anukan dulu. Kelihatan ya? Bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama bilangan bulat negatif. Yang kedua itu 0 ya, angka 0 ya. Terus yang ketiga adalah bulat positif. Jadi kalau misalnya di sini ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, itu ya. Nah, ini tuh bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat positif, dan ini adalah ya bilangan bulat sendiri terpisah gitu, nggak masuk kubu kanan atau kubu kiri, ya disebut dengan 0 gitu. Nah, gitu ya Mbak Melody. Halo, cek. Halo. Suara Anda kok hilang ya, Mbak? Suara Anda hilang ya, Mbak? Kecil sekali. Nah, sekarang tadi ditanyakan bilangan bulat positif yang kurang dari berapa tadi? 1 miliar ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau bilangan bulat positif bilangan desimal itu berarti berapa coba? Kan mulai dari 1 kan? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, gitu toh? Sampai berapa? 999999999 gitu kan? Kalau begitu dia ya jelas finite, countable juga kan? Betul nggak? Halo. Halo Mbak Melody, bisa ditangkap nggak Mbak? Cukup? Waduh, ini suaranya hilang ini. Paham, Pak. Oke, terima kasih kalau begitu. Selanjutnya Mbak Dian lagi mau tanya lagi, gimana Mbak Dian? Iya Pak, saya mau memastikan Terima kasih, aja. Pak. Oke ya. Gimana Mbak Dian? Saya mau memastikan aja, berarti himpunan yang uncountable itu pasti selalu infinite ya? Uncountable selalu infinite. Sebenarnya saya nggak mau ngomong kayak gitu ya Mbak. Saya khawatir penelitian mengatakan berbeda. Apakah uncountable selalu infinite? Iya, maksud saya itu. Ya bisa jadi begitu ya, karena kita tidak bisa menurut, berarti kan cacahnya nggak ada ya Mbak ya. Tapi ya bisa jadi begitu, tapi saya tidak mau mengumumkan itu sebagai teori ya Mbak ya. Mohon maaf, karena tidak usah. Saya khawatirnya ada definisi lain, orang mengatakan teori yang seperti itu gitu ya. Soalnya kan di dalam teori kan ada Alef nul toh Mbak. Ingat, Alef nul. Jadi di slide yang sebelumnya itu kan ada jumlah kardinalitas dari infinite itu berapa gitu, jawabannya kan Alef nul kan. Jadi saya nggak berani ngomong itu. Lagi pula itu bukan pembahasan kita ya. Jadi kita hanya menganggap dua sifat maksudnya ya. Yang pertama infinite, dua countable dan uncountable, gitu saja ya Mbak. Baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Melody mau nanya lagi? Ini rasain lagi nih Melody nih. Halo.
Apa resign nggak sengaja atau gimana nih? Oh, nggak sengaja. Pak, berarti Pak yang countable finite ya, Pak? Countable finite ya, boleh. Iya, soalnya yang Karena di jawaban cuma finite, Pak. Karena soalnya gitu, Mbak. Karena soalnya gitu. Soalnya kan apakah masing-masing himpunan itu finite, countably infinite, dan uncountable gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Duma. Duma, silakan Duma. Maaf Pak, izin bertanya mengenai slide ketiga dari belakang. Itu ada dibahas mengenai korespondensi 1 ke 1, Pak. Saya masih kurang ngerti cara menentukannya. Teori ya Mbak. Sebentar saya buka dulu kalau gitu filenya. Iya Pak. Tak ganti dulu. 3 dari belakang. 3 itu sampai novel apa ini? Ini atau ini ya Mbak? Nomor berapa Mbak? Dari soal Pak. Oh soal. Iya Pak. Korespondensi 1. Oh saya kira teori. Sorry. Ya, 3 dari belakang itu mana ini? Iya Pak. Korespondensi 1-1 itu kan imbasnya kan countable sama uncountable toh Mbak. Jadi misal begini, yang dimaksud dengan korespondensi 1 itu bisa dipasangkan dengan bilangan natural ini yang dimulai dari 1 gitu loh Mbak. Bilangnya itu begitu. Bilangan yang Z positif, bilangan Z positif ya. Jadi kalau misalnya dia itu bisa dipasangkan dengan bilangan Z positif, maka dia itu disebut dengan countable gitu maksudnya. Jadi misal begini, Anda pernah nggak Mbak menjumpai suatu keadaan di mana Anda harus menghitung sesuatu? Countable itu kan artinya bisa dihitung. Anda bisa ngitung nggak? Pertanyaan itu begitu. Bisa ngitung itu berarti kan bisa menturus atau bisa apa istilahnya mencacah satu persatu gitu loh Mbak. Ketika kita punya ayam di kandang banyak gitu ya. Kita punya ayam di kandang banyak. Kita kan menghitung itu kan dengan ngambil satu toh. Ngambil satu tuh Anda bilang 1 gitu kan. Ngambil satu lagi 2, ngambil satu lagi 3. Nah, itu tuh berarti kita bisa mengcountable gitu berarti artinya. Nah, bahasa matematikanya mengcountable itu berarti bisa mengkorespondikan satu-satu dengan bilangan Z positif. Maksudnya begitu. 1 kan Anda mulai dari 1 kan, bukan mulai dari 0 toh. Atau bukan mulai dari -10 kan enggak kan, tapi mulai dari 1 kan untuk menghitung itu. Nah, memulai dari satunya itu, terus kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya, itu berarti berkorespondensi satu-satu dengan Z positif. Maksudnya begitu ya Mbak. Bisa ditangkap nggak Mbak? Bisa Pak. Itu kan teorinya. Terus imbasnya itu adalah dengan mengambil nilai countably atau uncountably itu. Countable atau uncountable. Jadi kalau kita bisa menghitung satu-satu, E1, E2, E3, E4, E5, itu berarti kita countable. Seandainya kalau nggak bisa begitu, ya itu tadi berarti uncountable. Gitu ya Mbak? Mas, bisa ditangkap nggak? Kalau korespondensi untuk yang C itu Pak, nentuin rumusnya gimana ya Pak? Itu yang soal C maksudnya? Iya Pak. Itu 9 bulat kurang dari 100. Iya Pak. Gimana cara nentuin rumus korespondensinya Pak? Rumus korespondensinya. Sebetulnya bukan rumus Mbak, tapi bagaimana cara melakukannya gitu toh. Iya Pak. Nah, yang namanya mengkorespondensikan satu-satu itu tidak harus dimulai dari yang paling kecil. Tidak pula harus dimulai dari yang besar, tapi dimulai dari yang paling ujung gitu loh Mbak. Kan kalau Anda berpikir dimulai dari 0 atau 1 itu kan ya repot. Tapi dalam hal ini gini, kita sebenarnya saya kasih gambar aja ya. Saya kasih gambar ini biar lebih enak ditangkap. Bilangan bulat yang kurang dari 100 ya.
bilangan bulat yang kurang dari 100. Bulat yang kurang dari 100. Nah, bilangan bulat yang kurang dari 100 itu dimulai dari berapa, Mbak? Saya tanya. Cek. Halo. Halo, Pak. Bilangan bulat yang kurang dari 100 itu kalau saya mau bikin himpunannya, kira-kira mulai dari berapa? Mulai dari bilangan negatif. Iya, berapa? Contoh aja. Bingung? Kalau begitu saya ambil dari kanan. Yang kurang dari 100 itu kan mentoknya itu kan 99 tuh, Mbak. Betul ya? Iya, Pak. Berarti di sini 98, di sini 97, terus banyak gitu ya. Terus kemudian 3, bisa 2, 1, 0, min 1, min 2, terus banyak itu ya, sampai ini tak terhingga. Begitu tuh, Mbak. Betul ya? Betul, Pak. Saya tanya, ini infinite atau infinite? Infinite atau infinite menurut Anda? Infinite, Pak. Kenapa? Karena di sini ada titik-titik, jumlahnya tidak terbatas ya. Maka disebut infinite. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang kedua, countable atau tidak? Coba kita mulai dari kanan, Mbak. Anda bisa nggak menulis dari sini ke sana? Bisa, Pak. Sampai Surabaya bisa? Bisa, Pak. Ya, berarti countable kalau begitu. Yang saya maksud sampai Surabaya itu berarti saking banyaknya, saking panjangnya kertasnya gitu ya. Kalau Anda bisa menulis ini, berarti ini kan logikanya. Yang ini tuh yang pertama, Mbak. Logikanya loh ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, terus yang keempat, yang kelima, keenam, terus sampai tak terhingga gitu loh, Mbak. Jadi karena ini tuh bisa dimainkan sejak pertama kali angka 99 dan seterusnya turun ke bawah, berarti dia disebut dengan countable. Gitu ya? Iya, Pak. Masuk nggak? Masuk, Pak. Oke, cukup ya. Yang lain mungkin Sinta Divya mau tanya. Iya, Pak. Selamat Silakan. pagi, Pak. Izin bertanya. Saya masih kurang paham yang latihan 2.2, Pak. 2.2. Iya, Pak. Himpunan ya? Masih himpunan ya? Iya, Pak. Yang oke, boleh langsung to the point aja yang Anda nggak mengerti nomor berapa? Nomor 1 dulu ya. A ya. Iya, Pak. A itu dikatakan sama, tahu kenapa? Karena masih termasuk anggotanya gitu ya, Pak? Betul, karena 1 di sini juga ada gitu kan? 3 di sini, 3 juga ada. 5 di sini juga ada. Meskipun jumlahnya berulang atau cacahnya berulang, itu tidak masalah karena ya teori definisi dari Rosen begitu gitu ya. Terus urutan juga nggak masalah. Anda mau 5-nya di belakang, mau 5-nya di tengah, mau 1 di mana itu terserah. Yang penting atau mungkin di sini 1 3 3 1 1 5 5 1 3 1 5 juga sama gitu ya. Artinya kita tidak mempengaruhi urutan dan tidak mempengaruhi jumlah perulangan dari elemennya gitu ya. Itu yang penting ya. Oke. Sekarang yang kedua, mengapa yang B itu dikatakan tidak sama? Sebenarnya dari ininya saja sudah beda, Mbak. Ini kan yang sebelah kiri, ini saya sebut sebelah kiri ya. Yang himpunan 1 dan himpunan yang berisi 1 dan himpunan 1 itu kan yang kanan, yang sebentar yang ini kiri, yang ini kanan gitu ya. Kiri dan kanan udah jelas beda kan, Mbak? Komanya aja ada, yang kanan ada komanya, yang kiri nggak ada komanya kan, berarti kalau ada komanya kan berarti elemennya lebih dari 1 tuh, Mbak. Iya, Pak. Itu. Betul ya? Sekarang yang B dulu, kira-kira mantep nggak? Yakin nggak Anda kalau misalnya yang B itu tidak sama? Enggak, Pak. Menurut Belum saya yakin? termasuk Sama. ya. Nah, kurung itu juga sebuah elemen, Mbak, dalam hal ini. Kurung itu adalah sebuah elemen. Jadi yang sebelah kiri itu kalau diibaratkan itu ibarat sebuah kandang ayam. Sebenarnya yang atas dulu, yang atas ya. Yang A kanan itu ibaratnya sebuah kandang yang berisi angka 5, angka 3 dan angka 1.
Yang ini ya, yang kanan ya. Yang A kanan itu ibaratnya adalah kandang yang berisi 5, 3, dan 1. Sementara yang B kiri, ibaratnya itu adalah sebuah kandang yang berisi kandang yang di dalamnya ada angka 1. Yang B kiri. B kiri itu ibaratnya sebuah kandang yang berisi kandang yang berisi angka 1, kandang yang di dalamnya gitu loh. Nah, sementara yang ke kanannya, yang B kanan, itu ibaratnya adalah sebuah kandang yang berisi 2 elemen, Mbak. Kandang yang sebelah kanan ini ibarat sebuah kandang yang berisi 2 elemen. Elemen pertama adalah angka 1, elemen kedua adalah kandang yang berisi angka 1. Nah, gitu. Bisa ditangkap nggak yang itu, Mbak? Iya, Pak. Kalau misalkan yang B itu kiri kanannya ditukar, bener ya, Pak? Berarti? Yang ditukar maksudnya kiri di sebelah kanan, kanan di sebelah kiri? Iya, Pak. Ya sama-sama tidak sama dong, Mbak. Tetap tidak sama. Oh. Wong ini kan membandingkan apakah yang kiri dan kanan sama gitu kok. Pertanyaannya kan itu. Oh iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Iya, jangan ya aja. Kamu jangan loh, jangan terpaksa loh. Pastikan kalau kamu paham. Yang kiri itu adalah kandang yang Halo. Yang kiri itu adalah kandang yang berisi kandang yang berisi 1 gitu kan. Kandang yang di dalamnya itu berisi kandang lagi, yang di dalam kandang yang di dalam itu ada angka 1 gitu loh. Sementara yang kanan itu adalah kandang yang berisi 2 elemen, yaitu elemen angka 1 dan elemen kandang yang berisi angka 1 gitu kan. Oh iya, paham, Pak. Oke. Begitu pula yang C. C itu adalah himpunan kosong, berarti kandang tok, Mbak. Nggak ada isinya. Yang kiri. Yang kiri itu kandang yang nggak ada isinya. Sementara yang kanan, kandang yang berisi kandang kosong. Gitu ya. Kandang Iya, yang Pak. berisi kandang. Oke, begitu. Ya, bisa ditangkap ya. Bisa, Pak. Terima Pelan-pelan ya. kasih, Pak. Pelan-pelan ya. Kalau masih kurang jelas ya silakan lagi. Iya, Sudah, Pak. ada lagi mau tanya? Ada lagi mau tanya? Pak, mau bertanya, Pak. Siapa nih? Isan, Pak. Ya, silakan Mas Isan. Yang 2.3 yang B, Pak. 2.3 yang B. Himpunan kosong elemen dari 0. Elemen dari. Iya. Saya cuma mau bertanya, itu berarti kalau misalnya keadaannya benar, jika himpunannya itu nggak berisi apa-apa ya, Pak? Atau gimana, Pak? Kalau mau benar, elemen itu diganti subset, Mas. Kalau mau benar, yang ini diganti subset. Atau berarti, gimana? Berarti? Lanjut dulu, Pak. Ya sudah. Bentar. Saya coret-coret tadi ya biar tambah jelas ya. Biar tambah jelas, saya coret-coret. Karena memang ini perlu latihan ya. Latihan, dan kalau nggak dipraktekkan nanti bingung. Mana lagi coret-coretanku tadi? Ini saya hapus dulu. Bentar, tadi apa Mas? Himpunan kosong elemen dari himpunan berisi 0 ya? Iya. Gitu ya. Ini benar atau salah, Mas? Salah. Ini tuh salah. Kalau mau benar bagaimana gitu toh? Iya. Kalau mau benar ya pertama kamu sadar kan kalau ini tuh sama dengan ini ya. Ini harus sadar ini dulu. Oh, iya, Pak, iya. Harus sadar ini. Jadi kalau misalnya ada yang begini, ada yang gini, itu tuh tidak sama dengan ya. Kalau ini kan kandang yang kayak gini kan, berarti kandang yang nggak berisi apa-apa.
Kalau ini adalah kandang yang berisi kandang gitu toh. Oh iya, Pak. Oke, sekarang kita lari ke sana. Biar benar, ini kan himpunan kosong, Mas. Yang namanya himpunan kosong, himpunan loh ya. Kalau yang namanya himpunan, yang pertama operasinya di sini bukan elemen. Ini kan operasi elemen. Elemen itu kan untuk membuyarkan yang ada di dalam. Kalau mau himpunan ya berarti ininya operasinya himpunan juga. Boleh begini. Masalahnya kan kita lagi mana yang lebih benar gitu kan? Ya. Ini misal ini tadi 0 ya. Ini angka 0 ya, bukan himpunan kosong ya. Kalau gini benar nggak Mas saya tanya Mas? Yang sebelah kanannya, Pak. Ini, yang ini nih. Benar Mas, jangan ragu Mas. Ini benar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mendaftarkan membreakdown subset dari ini kan himpunan yang berisi satu angka kan. Berarti kan 2/1 itu berapa? 2/1 kan 2 kan. Berarti power setnya itu ada 2. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Gitu kan? Ya. Oh. Ini power set loh ya. Power set. Nah, kalau misalnya ini benar, kenapa? Karena ini memenuhi ini. Ini kan sama dengan ini, Mas. Oh iya, Pak, paham, Pak. Berarti kan maka gitu. Sekarang saya tanya kalau misalnya gimana ya? Oh ya, ini udah disebut ya, elemen ya. Jadi kalau misalnya di sini elemen dan ini kalau di sini himpunan, ya otomatis ininya harus operasi himpunan. Tapi kalau di sininya elemen, baru di sini baru tengahnya harus operasi elemen. Nah, ini bisa benar itu jika begini ya Mas, mengubah ini, atau kalau mau begini berarti ininya harus begini Mas. Ya, Pak. Kalau gini benar Mas. Oke, Pak. Siap. Ya kan, jelas kan? Jelas, beda kan? Beda. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, silakan ada lagi. Sampai clear ya. Saya belum bosan ini melayani Anda. Silakan. Cukup? Absen, masih ada yang belum absen, silakan. Ini Brianando, Windy, Zulfani udah belum tadi? Sudah, Pak. Cukup, berarti yang lain sudah ya? Kalau sudah, saya anggap selesai ya materi ini. Jadi nanti kita besok minggu depan sudah memulai materi yang baru. Jangan lupa latihan-latihannya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon undur diri. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.